Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ibu harap kabar kalian hari ini baik dan harus lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya dan selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di pertemuan pertama semalam kita sudah membahas tentang sejarah Daulah Abbasiyah. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu Khalifah Besar Daulah Abbasiyah. Sebelumnya, Daulah Abbasiyah itu sudah berdiri sejak tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Nah, selama berdiri itu Daulah Abbasiyah ini sudah dipimpin oleh sebanyak 37 khalifah dan dibagi menjadi 5 periode. Nah, 5 periode tersebut bisa kalian lihat di dalam LKS. Adapun khalifah yang sangat berperan penting atau berpengaruh pada masa Daulah Abbasiyah itu ada 3 khalifah. Yang pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah yang lahir di Humaimah pada tahun 101 Hijriah. Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai orang yang tegas, bijaksana, baik, dan pemberani. Adapun hal yang diperoleh pada masa menjadi khalifah yaitu pertama, membuat lembaga eksklusif dan yudikatif. Yang kedua, membangun lembaga protokol agama, dan yang terakhir, membangun sekretariatan dan kepolisian negara. Beliau menjabat selama 22 tahun dan wafat pada 7 Zulhijjah 158 Hijriah atau 775 Masehi. Itulah khalifah yang pertama. Khalifah yang kedua yaitu Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid lahir pada bulan Maret 765 Masehi atau 145 Hijriah. Beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sangat dekat dengan para ulama. Hal-hal yang diperoleh sejak Khalifah Ar-Rasyid menjabat di masa Daulah Abbasiyah yaitu mengalami kejayaan. Bahkan Daulah Abbasiyah sampai disebut sebagai The Golden Age. Yang kedua, mendirikan rumah sakit dan farmasi dan juga membangun lembaga pendidikan kedokteran. Beliau wafat di Khorasan pada tahun 1193 Hijriah atau 809 Masehi. Yang terakhir yaitu Al-Makmu. Beliau lahir pada 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Nah, beliau juga dikenal sebagai khalifah yang cinta pada ilmu tasawuf, ilmu filsafat, dan hal yang diperoleh pada masa jabatan beliau yaitu mendirikan gedung-gedung sekolah atau membangun lembaga pendidikan. Yang kedua, setelah kita mengetahui khalifah-khalifah besar pada masa Daulah Abbasiyah, yang sekarang kita akan mengetahui kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan ini berkembang sangat pesat bahkan sampai melonjak. Yang kedua yaitu bidang administrasi dan pemerintahan. Pada bidang ini telah diangkatnya wazir atau perdana menteri, juga diangkatnya Raisul Kitabah atau sekretaris negara, dan pengangkatan kepala daerah dan juga pembentukan Mahkamah Agung. Yang ketiga yaitu bidang politik dan militer. Terjadi menjadi 5 periode. Kalian bisa lihat di dalam LKS periodenya itu apa saja. Dan yang keempat, bidang perekonomian. Di dalam bidang perekonomian ini terjadinya perdagangan,
perindustrian, dan yang terakhir pertanian. Bidang yang selanjutnya itu bidang seni dan budaya. Terbagi menjadi 3 seni, yaitu seni arsitektur, seni tata kota, dan seni sastra dan musik. Yang terakhir yaitu faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. Faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah itu terjadi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya bisa kalian lihat di dalam LKS, sedangkan faktor eksternalnya itu yaitu terjadinya penyerangan tentara Mongol. Juga bisa dilihat di dalam LKS penjelasan selanjutnya. Baiklah, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.